merupakan suatu proses perubahan tingkah laku yang teramati. Dilihat dari sudut pandang pendekatan kognitif, belajar yang merupakan suatu proses perubahan mental yang memberikan kesempatan kepada individu untuk berpikir, sedangkan dilihat dari sudut pandang pendekatan konstruktivistik, belajar adalah suatu proses membangun pengalaman baru dari pengalaman lama. Secara hakikatnya, bimbingan dan konseling belajar merupakan bagian dari BK perkembangan yang memiliki spesifikasi dan kapasitas untuk memfasilitasi perkembangan khususnya belajar. Tujuan bimbingan konseling belajar sendiri adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil apabila si pelajar mampu memahami dirinya dan lingkungannya. Adapun menurut teori belajar adalah usaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang perilakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Akan tetapi, dunia modern lebih berpegang pada teori belajar humanistik. Dapat 4 ruang lingkup bimbingan konseling belajar. Yang pertama, perkembangan dan penyesuaian diri atau pribadi dalam belajar. Ini juga dibagi menjadi 4, yaitu berkaitan dengan minat, kemampuan diri sendiri, juga aktualisasi terhadap kemampuan dan minat diri sendiri, mengarahkan diri ke arah yang lebih baik, mengurangi dan menghilangkan sikap yang tidak baik dalam belajar. Yang kedua, ada kemampuan dalam pendidikan dan penjurusan. Memilih studi lanjut sesuai dengan kemampuan, memilih studi lanjut sesuai minat, atau memilih studi lanjut sesuai dengan kondisi. Yang ketiga, ada perkembangan dalam belajar. Adanya informasi mengenai sukses dalam belajar, informasi mengenai bagaimana belajar yang efisien, informasi mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mendukung dan mengganggu belajar. Dan yang terakhir, ini ada penelitian yang berkaitan dengan menyangkut belajar siswa. Di sini melakukan penelitian terhadap siswa di sekolah yang berkaitan dengan banyak variabel, mungkin bisa prestasi, motivasi, minat, masalah, dan cara penyelesaiannya. Dan yang terakhir ada meningkatkan pembelajaran dengan berbagai metode. Dalam bimbingan konseling belajar ada 3 prinsip yang dimilikinya. Yang pertama itu prinsip keterdekatan, yang di sini menyatakan bahwa situasi maupun stimulus hendak direspon kepada pembelajar sedekat atau tepat waktu. Yang bagian kedua itu prinsip pengulangan. Di sini menyatakan bahwa stimulus atau situasi hendak direspon ulang-ulang agar siswa dapat mempraktekannya. Yang prinsip ketiga itu prinsip penguatan, yang dimana siswa perlu belajar sesuatu hal yang baru dan berkuat kembali agar siswa memperoleh hasil yang baik serta dapat menambah motivasi bagi siswa tersebut. Selanjutnya ada fungsi bimbingan konseling belajar. Di sini ada 4 fungsi. Yang pertama itu fungsi kognitif. Melalui fungsi ini, manusia menghadapi berbagai objek atau suatu bentuk representatif yang dapat menghadirkan sebuah objek itu dalam kesadaran, dan hal ini sangat jelas nampak akan sebuah aktivitas mental berpikir siswa. Fungsi kedua itu fungsi dinamik. Fungsi ini berkisar pada penentuan atas sebuah tujuan yang mana dapat memenuhi kebutuhan yang disadari dan dihayati. Nah, di sini semakin banyak perkembangan anak, semakin boleh diharapkan bahwa siswa itu dapat berpartisipasi baik dalam proses belajar mengajar serta aktif dengan tujuan tertentu. Fungsi ketiga, fungsi efektif. Dalam perasaan manusia mengadakan penilaian terhadap semua objek yang dihadapi, dihayati apakah suatu benda atau sebuah peristiwa itu berharga atau tidak. Fungsi keempat yaitu fungsi sensori motorik. Di sini di mana kemampuan siswa di bidang psikomotorik juga merupakan sebuah bagian yang di awal dimiliki pihak siswa tersebut, yang dapat menghambat atau bisa jadi membantu proses belajar siswa. Nah, jadi akan menghasilkan keterampilan motorik serta perolehan kemampuan dari siswa itu.